Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang di channel Airumi Story. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Saya akan menceritakan kisah pesugihan tumbal anak sendiri. Kisah ini datang dari daerah Jawa Timur. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, tonton terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen dan share video ini ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel Airumi Story. Pada suatu hari di daerah Jawa Timur, terdapat beberapa rumah yang berjajar. Dahulunya rumah-rumah ini dihuni oleh keluarga seperti rumah pada umumnya. Namun, salah satu rumah menyimpan cerita misteri yang menyeramkan. Rumah tersebut terletak di sudut jalan yang sepi. Dindingnya yang retak dan berlapis lumut memberikan kesan tua dan terlantar. Pintu kayu yang berderit ketika dibuka mengungkapkan suasana yang lebih menyeramkan di dalamnya. Keluarga yang tinggal di rumah tersebut memiliki sejarah kelam. Dulu ada seorang pengusaha, sebut saja namanya Pak Suryo. Orangnya baik hati, suka menolong dan rajin beribadah, tapi di balik itu semua ada salah satu masalah yang membuat dirinya putus asa, yaitu bisnisnya selalu berjalan lambat dan mengalami kegagalan. Sampai terdesak oleh hutang yang menumpuk, dalam keputusasaan Pak Suryo melewati jalan pintas untuk menjadi kaya raya, yaitu dengan cara pesugihan. Kebetulan waktu itu mendengar kabar tentang pesugihan dari orang-orang sekitar, seorang dukun tua yang bisa membantu menjadi kaya dengan cara pesugihan. Tidak butuh lama bagi Pak Suryo mencari alamat dukun tua tersebut, akhirnya pencariannya membuahkan hasil, dan langsung bertemu dengan dukun tersebut. Waktu itu kebetulan tidak ada pasien, hingga akhirnya dukun tua tersebut mengajaknya memasuki ruangan khusus. Tanpa sinar lampu, Pak Suryo duduk di ruang gelap, wajahnya tegang. Dukun tua duduk di depannya, mata tajam meneliti setiap gerak-geriknya. "Apa yang kau inginkan?" bisik sang dukun. Pak Suryo menelan ludah. "Saya ingin kekayaan," katanya. "Bisnis saya gagal, hutang menumpuk. Saya putus asa." Dukun itu tersenyum. "Ada harga untuk segalanya," katanya. "Pesugihan memerlukan pengorbanan." Pak Suryo mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun tua mengeluarkan sehelai kain hitam dari dalam jubahnya. "Ini kain pesugihan. Kenakan selama 7 malam. Setelah itu, kekayaan akan datang." Pak Suryo merasa jantungnya berdebar. "Dan pengorbanannya?" Dukun itu menatapnya dengan mata dingin. "Anak pertamamu." Pak Suryo terguncang. "Tidak mungkin." Dukun itu tertawa. "Pilihlah, kekayaan atau keluargamu." Pak Suryo ragu, tetapi godaan kekayaan membuatnya akhirnya setuju mengorbankan nyawa anak perempuannya yang masih berusia 5 tahun. Singkat cerita, Pak Suryo membawa anak perempuan pertamanya ke tengah hutan yang gelap sebagai tumbal pesugihan. Bulan purnama menerangi jalan setapak yang menuju ke gua sang dukun. Suara angin berbisik, menggiringnya ke tempat yang tak seharusnya dia kunjungi. Dukun tua menunggu di dalam gua. Wajahnya keriput, matanya tajam. "Pak Suryo," katanya, "kau telah memilih jalan ini. Kekayaan akan menjadi milikmu, tetapi dengan harga yang mahal." Pak Suryo menelan ludah. "Anakku," bisiknya. "Haruskah aku benar-benar melakukan ini?" Dukun itu tersenyum. "Tumbalkan nyawanya, dan kekayaan akan mengalir padamu. Tidak ada jalan kembali." Pak Suryo menggenggam pisau yang diberikan oleh sang dukun. Ia melangkah menuju ke dalam gua yang semakin gelap. Di sana, di altar batu, anak perempuannya terbaring tak berdaya. "Maafkan aku," bisik Pak Suryo pada anaknya. "Semoga kau mendapatkan kebahagiaan di alam sana." Dengan mata berkaca-kaca, ia mengangkat pisau. Ritual dimulai. Cairan merah mengalir, dan bayangan anaknya memudar. Setelah mengorbankan anaknya, Pak Suryo mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Meskipun ia menjadi kaya, beban moral dan rasa bersalah terus menghantuinya. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mengingat wajah putrinya yang hilang. Sejak saat itu, rumah itu menjadi angker. Suara tangisan anak perempuan yang hilang terdengar di malam hari. Tetangga-tetangga yang lewat depan rumah melihat bayangan anak kecil berjalan di sekitar kuburan yang terletak di halaman belakang. Akar pohon yang menjalar di dinding rumah tampaknya berasal dari kuburan anak itu, seolah-olah mencari jalan masuk ke dalam rumah.
Pak Suryo sendiri menjadi kaya, tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Ia terus mengalami mimpi buruk dan merasa dihantui oleh bayangan putrinya. Beban moral dan rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Ia menjadi semakin tertutup dan jarang berbicara dengan orang lain. Pak Suryo semakin tertutup dan jarang berbicara dengan tetangga. Ia menghabiskan waktunya di dalam rumah yang semakin terbengkalai. Suara tangisan anak perempuannya terdengar di setiap sudut rumah, mengingatkannya pada pilihan mengerikan yang pernah ia buat. Beberapa tahun berlalu, dan Pak Suryo akhirnya meninggal dunia. Rumah itu menjadi semakin terbengkalai dan ditinggalkan. Tetangga-tetangga yang lewat di depannya masih merasa ada kehadiran gaib di sekitar rumah tersebut. Beberapa mengatakan bahwa mereka masih mendengar suara tangisan anak perempuan di malam hari, meskipun rumah itu kosong. Seiring berjalannya waktu, rumah itu semakin terlupakan. Akar-akar pohon yang menjalar di dindingnya semakin menguat, seolah-olah mencoba mengambil alih bangunan itu. Beberapa orang berani mencoba masuk ke dalam rumah, tetapi mereka selalu merasa ada kehadiran yang tidak menyenangkan dan segera keluar. Rumah itu kini hanya menjadi cerita urban legend di kalangan warga sekitar. Mereka menghindari melewati jalan di depan rumah tersebut pada malam hari, takut bertemu dengan roh anak perempuan yang masih menghantui. Sebuah peringatan tentang bahaya pesugihan dan konsekuensinya yang mengerikan. Kisah Pak Suryo menjadi pelajaran bagi kita semua. Kekayaan yang didapatkan dengan cara gelap seringkali membawa akibat yang mengerikan, dan tumbal yang ditinggalkan selalu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Semoga kita selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak tergoda oleh janji-janji yang meragukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.